the stick. Okay. Somebody came. Yes. That's the day, go. Friday, when you put Acara peringatan Hari Pangan Sedunia ke-15 tahun 1995 dan Mekarsari Bapak Sigit Haryo Yudanto. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the commemoration of the 5th sahabat dan kepala perwakilan Badan Badan Internasional Bapak-bapak Gubernur daerah tingkat 1 hadirin yang saya hormati, Taman Buah Mekarsari menyampaikan selamat datang dengan diiringi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden ke-15 tahun 1995 sekaligus peresmian Taman Buah Mekarsari. Merayakan peringatan Hari Pangan Sedunia kali ini Departemen Pertanian pada tanggal 13 Oktober 1995 di Desa Wisata Taman Mini Indonesia Indah, Pasaran Petani. Pameran ini akan diselenggarakan di Taman Buah Mekarsari dari tanggal 14 sampai dengan 16 Oktober. Sayur-sayuran, tanaman bunga, dan tanaman hias disertai di budaya dengan mendukung teknologi maju sehingga dapat berawal dengan luas, melambangkan kesuburan dan keanekaragaman. Pelaksanaan pembangunan proyek Taman Buah Mekarsari dibagi dalam beberapa tahap. Di atas area tanah seluas 264 hektar, termasuk dalam mencakup beberapa kegiatan antara lain penyiapan lahan, sarana dan prasarana, pembibitan gudang dan listrik, gedung pengelola, bangunan supermarket buah. Dapat kami laporkan pula bahwa tanaman yang telah tertanam di taman ini terdiri dari 38.000 pohon besi di seluruh Indonesia dan pohon-pohon langka. Kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota Dewan Penasihat pelaksana pembangunan proyek negara ini. Sekian laporan kami. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum. Para duta besar negara sahabat yang terhormat perwakilan FAO dan dalam pelaksananya berkaitan pula dengan peresmian pembukaan Taman Buah Mekarsari. Kepada Bapak Presiden secara rombongan, kami atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Jawa Barat mengucapkan selamat datang. Semoga dalam melaksanakan kegiatan di Cilengsi Kabupaten dalam rangka menunjang program peningkatan ekspor non-migas. Selama ini, walaupun komoditi buah-buahan dan sayuran yang dihasilkan di Jawa Barat itu sudah banyak yang diekspor, diakui bahwa untuk beberapa komoditi tertentu ternyata di Jawa Barat sendiri masih belum mencukupi dan hampir punah. Sebagai akibat serangan penyakit CPPD diupayakan oleh program rehabilitasi dengan menggunakan bibit cucup Garut yang betul-betul bebas penyakit. Dalam pengembangan komoditi ketan sudah mulai menghasilkan benih unggul dengan diproduksi oleh para penangkar yang selanjutnya akan segera disebarluaskan ke
kepada para petani untuk menghasilkan keterangan konsumsi. Saya mati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa ini merupakan suatu keunikan sejarah tersendiri bahwa baik Republik Indonesia maupun SDO sama-sama didirikan 50 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1995. Pada tanggal 17 Agustus 1945, para pahlawan kemerdekaan atas nama seluruh rakyat Indonesia menyatakan kebebasan dan kemerdekaan Indonesia. Kebun koleksi pohon buah yang terlengkap di Ternate yang insya Allah akan diresmikan oleh Bapak Presiden. Sungguh merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi kami dari jajaran pertanian, jajaran instansi terkait, dan para wakil petani yang datang, dan Ibu Soeharto senantiasa tenang hadir. Rasa bahagia dan terima kasih juga kami sampaikan sehubungan dengan undangan Ibu Soeharto untuk merayakan Hari Pangan Sedunia itu di sini bertepat tema yang diajukan oleh Allah. Pilihan tema nasional itu dan hadirin yang saya hormati. Dengan memilih tema nasional itu, kami di bidang pertanian juga mewujudkan tekad kami untuk lebih keras lagi bekerja mengembangkan buah budidaya sampai kepada panen dan pasca panen. Bahkan juga dalam mengembangkan sumber daya manusia yang ahli dan handal dalam semua sudut buah-buahan. Menyadari banyaknya masalah dan kendala yang menyelenggarakan berbagai rembukan berupa kesehatan dan sehingga mengharap mendapat salam dari Bapak Presiden dan Ibu Soeharto. Mulai dari ini juga potensi pengembangannya dan untuk membangunkan apresiasi masyarakat kepada buah dan sayuran kita sendiri. Dunia, peringatan seperti ini juga dilakukan oleh bangsa-bangsa lain yang tergabung dalam organisasi pangan dan pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan caranya masing-masing. Hari Pangan Sedunia kita peringati setiap tahunnya untuk membangkitkan kesadaran kita semua, masyarakat dunia, bahwa pangan merupakan masalah yang teramat penting bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia. Melalui peringatan ini seluruh bangsa dibangkitkan kesadarannya untuk ikut aktif memikirkan keadaan dan usaha menyediakan pangan di negara masing-masing, serta berusaha untuk membantu bangsa lain yang masih kekurangan pangan. Selain itu, dengan memperingati Hari Pangan Sedunia, kita juga berharap agar setiap orang tanpa memandang kedudukan, bangsa maupun warna kulitnya yang mendapatkan karunia Tuhan Yang Maha Esa berupa kecukupan pangan, selalu ingat dan menyadari bahwa masih banyak sesamanya yang menderita karena belum tercukupinya kebutuhan pangannya secara minimal. Bahkan masih ada sebagian sesama manusia yang menderita kelaparan dan kekurangan gizi. Mereka ini memerlukan bantuan serta uluran tangan dari sesamanya. Kesadaran tadi perlu dibangkitkan sebab orang yang telah mendapatkan pangan dalam jumlah yang cukup seringkali lupa bahwa pangan merupakan kebutuhan hidup pokok yang pemenuhannya tidak dapat ditunda-tunda. Kebutuhan pangan hari ini harus terpenuhi pada hari ini juga. Apabila kebutuhan itu tidak terpenuhinya, lebih-lebih jika karena sesuatu hal tertunda lebih lama lagi, dapat menimbulkan berbagai akibat yang parah, yang seringkali tidak hanya menyangkut segi lahiriah saja, tetapi juga mempengaruhi segi rohani dan sikap manusia itu. Apabila kekurangan pangan atau kelaparan itu melanda sesuatu bangsa, maka akan dapat mengakibatkan goyahnya tatanan hidup dan budaya bangsa yang bersangkutan.
Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membuat laporan yang menyatakan bahwa situasi pangan dunia sekarang ini masih mengkhawatirkan. Peningkatan produksi pangan sebesar 2,5% yang berlangsung pada tahun 1994 ternyata masih belum dapat menutup kemerosotan produksi pangan yang tajam yang terjadi pada tahun 1993. Keadaan ini memprihatinkan. Di berbagai kawasan keadaannya bertambah buruk karena ketidakpastian politik akibat berbagai gejolak dan perang yang pada gilirannya mempersulit situasi ekonomi. Saudara-saudara sekalian, peringatan Hari Pangan Sedunia ini kita harapkan akan mendorong usaha untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu agar seluruh umat manusia tercukupi kebutuhan pangannya. Tema peringatan Hari Pangan Sedunia kali ini adalah pangan untuk semua. Khusus untuk Indonesia, kita memilih tema buah dan sayuran meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tema itu mengingatkan kita bahwa buah dan sayuran merupakan salah satu makanan yang penting guna memperbaiki mutu gizi makanan dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengkonsumsikan buah dan sayuran bagi kehidupan, diharapkan akan membantu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia sehingga menjadi manusia yang tangguh dan berkualitas. Kualitas manusia Indonesia yang meningkat itulah yang menjadi andalan kita dalam melanjutkan pembangunan di masa mendatang. Saudara-saudara sekalian, dewasa ini kita sedang giat-giatnya melaksanakan repelita ke-6 sebagai awal dari era tinggal landas. Keberhasilan yang telah kita capai dalam repelita sebelumnya akan lebih kita tingkatkan, kita perluas dan kita perdalam. Swasembada beras akan terus kita mantapkan sehingga kita dapat tetap berswasembada, kendali jumlah penduduk kita bertambah dan kebutuhan beras meningkat pula. Kita juga harus dapat menghasilkan berbagai jenis produk pertanian yang penting untuk mencukupi kebutuhan kalori, protein, vitamin, dan mineral bangsa kita, baik untuk hari ini maupun untuk masa yang akan datang. Berbagai kekurangan yang masih ada harus kita usahakan untuk dicukupi. Kita yakin bahwa dengan memantapkan semua hasil pembangunan yang telah kita capai selama ini, kita siap memasuki tahap tinggal landas untuk membangun industri yang kukuh dengan didukung oleh pertanian yang tangguh. Dalam era industrialisasi yang sedang kita masuki sekarang ini, sektor pertanian perlu mengembangkan agroindustri dan tanaman hortikultura. Agroindustri merupakan jembatan yang kukuh antara sektor industri yang memiliki produktivitas tinggi dengan sektor pertanian yang menjadi ajang kehidupan sebagian besar rakyat kita. Agroindustri akan meningkatkan nilai tambah sektor pertanian. Karenanya, agroindustri akan merupakan wahana yang penting untuk mengentaskan kemiskinan di desa-desa yang tertinggal dan dapat dikembangkan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi utama di daerah-daerah kita yang amat luas ini. Salah satu sektor pertanian yang cocok untuk agroindustri adalah tanaman hortikultura. Sebab produksi massal komoditas buah, sayuran, dan tanaman hias dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri itu. Dalam membangun agroindustri yang memanfaatkan hasil tanaman hortikultura sebagai bahan bakunya, diperlukan berbagai syarat, antara lain tersedianya komoditi secara berkesinambungan, jumlah produksi yang cukup besar dengan mutu yang memadai. Dengan keanekaragaman tanaman yang kita miliki, saya yakin kita akan mampu memenuhi hal tersebut. Tanaman hortikultura juga membuka peluang untuk diekspor. Sampai saat ini misalnya, setiap tahun kita masih harus mengimpor buah-buahan dari luar negeri yang menggunakan devisa dalam jumlah yang tidak kecil. Padahal tanah air kita yang subur ini mestinya mampu menghasilkan buah-buahan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri dan bahkan untuk diekspornya. Saudara-saudara sekalian,
peringatan Hari Pangan Sedunia kali ini kita pusatkan di Taman Buah Mekarsari di Cilengsi, Bogor. Taman buah ini luasnya 264 hektar. Pengelolaannya adalah Yayasan Purna Bakti Pertiwi. Taman ini ditanami 80% buah-buahan, 10% tanaman hias dan bunga, 5% tanaman sayuran dan palawija, serta 5% tanaman penghijauan dan tanaman obat-obatan. Manfaat dari buah dan sayuran telah teruji oleh dunia kedokteran. Buah dan sayuran memiliki kandungan vitamin yang penting bagi kehidupan manusia dan tidak ada akibat sampingnya. Karena itu kita merasa bersyukur memiliki taman buah yang menghasilkan buah-buahan dan sayuran seperti ini. Sesungguhnya hasil tanaman hortikultura kita tidak kalah dari hasil produksi luar negeri. Namun harus kita akui bahwa masih banyak di antara kita yang menomorduakan hasil produksi hortikultura itu. Pada kesempatan peringatan Hari Pangan Sedunia ini, saya menghimbau organisasi-organisasi profesi yang bergerak di sektor pertanian, khususnya hortikultura, untuk memperhatikan dan mengangkat derajat hasil produksi hortikultura kita sejajar dengan hasil produksi hortikultura negara lain. Hal ini penting untuk mendorong upaya para petani hortikultura dan para pengusaha sektor pertanian meningkatkan kualitas produksi buah dan sayuran serta meningkatkan pendapatannya. Taman buah ini merupakan taman buah percontohan. Tujuannya antara lain untuk melestarikan buah-buahan dan sayuran langka serta mendorong kegiatan agrowisata. Upaya ini mudah-mudahan akan mendorong masyarakat luas untuk turut melestarikan tanaman buah-buahan yang langka. Kebun ini juga dapat menghasilkan berbagai varietas bibit unggul untuk bahan baku tanaman hortikultura. Saya mengharapkan agar para ilmuwan kita tertarik untuk meningkatkan mutu genetika tanaman hortikultura. Bahan baku yang terhimpun di kebun Cilengsi dan yang terdapat di kebun-kebun lainnya di Indonesia hendaknya dimanfaatkan untuk menghasilkan bibit unggul baru yang menguntungkan. Pada kesempatan memperingati Hari Pangan Sedunia ke-15 ini, saya ingin menyerukan kepada masyarakat untuk meningkatkan konsumsi buah dan sayuran guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada kaum tani hortikultura Indonesia, kepada organisasi-organisasi profesi di sektor pertanian, dan kepada seluruh aparat pemerintah atas peranan dan tanggung jawab yang telah ditunjukkan dalam pembangunan pertanian selama ini. Akhirnya, dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya nyatakan Taman
Kemudian Pak, hasil pembangunan selama 5 pelita ini tergelar dengan berbagai macam produk buah-buahan kita ini Pak, khususnya buah-buahan tropika. Inilah produk buah-buahan tropika kita Indonesia. Jadi belimbing jadi, lalu di sana belimbing kapur Pak, ya, lalu nasiba, boleh. Sudah barang itu Pak, kami belum puas meskipun sudah. Ini Pak, kami ingin lebih maju lagi sehingga buah-buahan kita itu bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri Pak. Nah selanjutnya kehadiran PT Mekarsari ini Pak, dengan Taman Buah Mekarsarinya, ini menjadi harapan benar Pak untuk kemajuan hortikultura di masa depan Pak. Jadi PT Mekarsari Bu, Taman Buah Mekarsarinya dan berbagai keragaannya. Kemudian juga Pak, dengan kehadiran PT Mekarsari ini Pak, dengan berbagai kebijakan, misalnya saja pola pangan harapan, kemudian aktif sekali Mas Anip. Lalu di sini ada fasilitas penyimpanan, pengolahan, juga perbankan, memberikan fasilitas modal bagi petani. Iya. Ini adalah adik-adik Pak, pemenang kedua. Lihat lukisannya itu Pak, yang di sana itu Pak. Iya Pak, lukisannya. Lombanya diselenggarakan tanggal 1 Oktober yang lalu Pak, di Taman Mini Indonesia Indah Pak. Hasil-hasil penelitian dari pemerintah dari perguruan tinggi dari Pakistan. Dan ini hasil karya ibu dan wanita dari subunit Bulog Pak. Kemudian IPB, kemudian Pajajaran, kemudian juga Universitas Borobudur, dan Universitas Hasanuddin dari Sulawesi Selatan, Pak. Yang ya Pak, sehingga mengurangi pemakaian pestisida, ramah lingkungan, dan juga mengurangi biaya produksi, Pak.
Ada Alex. Ada keluar. Ada Pak Alex ada. Ada Vicky. Alex senang deh apa itu kacang goyang kan?